Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, selamat datang bergabung mendengarkan renungan singkat dari pelayanan kami di Sepatan Ministry. Sebuah pelayanan renungan firman Tuhan secara online, setiap minggunya antara 12 hingga 15 menit. Saya berdoa kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Silakan mendukung pelayanan ini dengan subscribe channel ini, kemudian memberikan komentar, permohonan doa, dan juga boleh sharingkan renungan ini kepada orang-orang lain, supaya banyak orang mendapatkan berkat dari Tuhan. Minggu ini secara khusus saya akan mengajak kita merenungkan satu tema tentang kisah kenaikan Tuhan Yesus yang baru kita rayakan beberapa hari yang lalu. Saya berdoa kiranya lewat momen ini boleh memberikan satu semangat hidup buat kita semua. Kita akan melihat dari kisah Rasul pasal yang pertama ayat 10 hingga yang 11. Sebuah kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami bersyukur untuk seluruh berkat penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami merenungkan tentang kisah kenaikan Tuhan Yesus dan relevansi dalam hidup kami. Berkatilah renungan ini ya Tuhan, menjadi berkat buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian, jikalau satu saat kita sedang dalam masalah, kita curhat kepada seorang rekan kita. Apapun itu masalahnya, masalah pekerjaan yang sulit, ya. Mungkin sebagai seorang sales misalnya tidak mendapatkan deal sudah sekian lama, atau masalah rumah tangga yang rumit, cara mendidik anak yang sangat rumit sekali, penderitaan sakit penyakit, apapun itu saudara. Kita curhat kepada seorang teman kita, kemudian dia berkata begini, I feel you. I feel you. Kira-kira apa perasaan kita? Saya yakin kita akan merasa sedikit lega, ya. Meskipun kalimat itu mungkin tidak memberikan kita solusi, tapi waktu teman kita itu mencoba menghibur kita dan berkata bahwa I feel you, ada satu perasaan yang menyenangkan, menenangkan kita, menguatkan dan menghibur kita. Terlebih jikalau kita tahu lawan bicara kita adalah orang-orang yang lebih punya pengalaman daripada kita. Orang yang pernah mengalami yang kita alami, dia sudah berhasil melewatinya, dia sudah berhasil sukses di dalam bidang dia. Maka perkataan dia, atau dia berkata, I feel you, sangat dalam bagi kita maknanya. Ya, saudara sekalian, waktu seorang bisa berkata, I feel you, ada dua hal sebetulnya, simpati orang tersebut dan juga empati orang tersebut. Apa itu simpati, saudara sekalian? Simpati adalah satu perasaan berbagi rasa sakit, perasaan berbagi emosi yang sama dengan orang lain. Ya, Anda punya perasaan itu, saya bersimpati, saya berbagi rasa itu. Sementara empati adalah satu kemampuan seseorang dalam membayangkan, mengimajinasikan perasaan orang lain. Saya tidak bisa merasakan yang Anda rasakan, tetapi saya mencoba berempati. Saya mencoba untuk membayangkan itu. Saudara, akan sangat luar biasa memberikan kita kekuatan, bukan? Untuk kita mengalami pergumulan apapun itu, orang bisa berkata kepada kita, I feel you. I feel you. So sekalian, apa pergumulan yang sedang kita alami saat ini? Mungkin sakit penyakit, mungkin kanker yang muncul lagi, mungkin penyakit jantungnya tidak selesai-selesai, mungkin masalah finansial kita, pekerjaan yang sulit setelah pandemi masih terasa sulit sekali. Mungkin kita ditumpuk oleh hutang yang bertubi-tubi begitu banyak. Hidup kita gali lubang tutup lubang, begitu sulit sekali. Mungkin masalah relasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Sehingga kita begitu susah sekali dan kita perlu mencurahkan hati kita kepada orang lain. Kita berharap orang tersebut berkata, I feel you. Sekalian tahukah kita bahwa Yesus berkata itu kepada kita. Dia berkata, I feel you. Dia bisa memahami kesulitan kita. Saudara, itulah salah satu makna yang saya renungkan, saya gumuli tentang hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita baca Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. So, saya memahami peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu memberikan satu arti yang jelas bahwa Yesus sudah menyelesaikan misi dan pelayanannya di dunia tuntas semua, sehingga dia bisa berkata, I feel you. Yang kedua,
Yesus sudah mengawali pekerjaannya sebagai imam agung dan perantara kita. Sehingga dia bisa berkata, I feel you. Ibrani 9:15 berkata, karena itu ia adalah pengantara suatu perjanjian yang baru. Saudara, yang berikutnya lagi, dia sudah naik ke surga, sehingga dia bisa turut merasakan apa yang kita rasakan. Merasakan kelemahan-kelemahan kita. Di dalam bahasa Yunani-nya merasakan itu disebutkan simpati atau simpatesai. Ya, perasaan berbagi rasa sakit, perasaan berbagi emosi yang sama dengan kita. Yesus bisa memahami, bisa merasakan itu. Dia pernah mengalami rasa lapar, rasa haus, rasa marah, rasa sakit. Dia pun diuji. Waktu pelayanannya saudara ingat ya. Dan lain-lain sebagainya, semua yang manusia alami. Tapi satu hal yang luar biasa, dia tidak berdosa. Sehingga dia layak masuk kembali kepada tahta kemuliaan di surga. Kudaikan Tuhan Yesus. Saudara, yang terakhir, dia bersyafaat bagi kita, saudara. Yohanes 17 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Saya bacakan. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat 11 dan seterusnya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Itu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sebab aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Itu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Dan daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Dan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku telah menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, betapa sangat indah sekali, bukan? Ketika Yesus ke surga, memberikan satu makna bahwa dia bersyafaat bagi kita, saudara. Sehingga dia punya hak, dia yang paling kompeten untuk bisa berkata kepada kita, I feel you. Saudara, apapun yang sedang kau alami, Yesus berkata, I feel you. Saudara, ini memberikan kita implikasi. Apa implikasinya? Kita bisa menghampiri Tuhan, menghampiri dia. Agar apa? Kita bisa menerima rahmat dan kasih karunia. Mendapatkan pertolongan pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Sebuah jaminan dari Tuhan. Kita bisa mendapatkan pertolongan pada waktunya. Karena dia hanya sejauh doa, saudara sekalian. Mengapa kita berdoa, saudara? Karena kita adalah manusia yang lemah. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan berikutnya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus terus berdoa karena kita adalah orang yang lemah. Yesus pokok anggur, kita lah ranting-rantingnya. Kita harus tinggal dalam dia supaya kita bisa berbuah banyak. Kita harus berdoa karena kita manusia yang lemah. Kapan kita berdoa, saudara? Kapan saja, setiap saat. Saat kita membutuhkan pertolongan, saat kita sedang tidak membutuhkan pertolongan, kita harus berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Di kapan kita berdoa? Setiap saat, kapanpun kita berdoa. Saudara, jika ingin mendengarkan renungan tentang doa, saya sudah menyampaikan ini dari tanggal 22 Juli yang lalu, tahun 2022. Ada banyak renungan tentang doa yang saya sepertinya sudah jadi berkat bagi orang banyak. Jadi, saudara bisa melihat kembali renungan tersebut dan mendapatkan berkat juga tentang doa. Yang berikutnya, saudara, ketika kita berdoa, apa yang kita harapkan sih? What we expect? Kita berharap menerima rahmat dan kasih karunia dari Tuhan. Mercy and grace. Kita berharap mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kita berharap waktu Tuhan tiba. Kita berharap pertolongan tiba pada waktunya. Bagaimana kita berdoa, saudara? Dengan penuh keyakinan dan keberanian. Ini mengingatkan saya kepada satu relasi antara anak dengan ayah, bukan? Jadi kalau anak sedang minta sesuatu kepada ayahnya, ya, dia mungkin tanpa pikir panjang langsung bilang, "Pa, minta." Ayah, aku minta. Apapun itu permintaan dia. Dia tidak ragu-ragu. Bahkan kadang-kadang kita bisa mendengar anak-anak umur 7 tahun berkata kepada ayahnya, "Pak, aku minta mobil dong." Gitu ya. "Aku minta rumah dong." Sesuatu hal yang kayaknya, lu masih kecil, masa mintanya seperti itu. Tetapi dia dengan
dengan pede sekali, dengan yakin dan berani minta. Kenapa? Karena dia tahu dia punya relasi anak dengan ayah. Dia tahu yang diajak ngomong tuh ayahnya, papanya. Sehingga dia tidak ragu-ragu, dia punya keyakinan dan keberanian. Terus kalian, punyakah kita relasi itu dengan Allah kita? Dengan ayah kita di surga, Bapak kita di surga? Punyakah kita keyakinan keberanian itu? Itulah caranya kita berdoa. Berdoa dengan penuh keyakinan keberanian seperti seorang anak yang minta kepada ayahnya. Terus sekalian, sebagai penutup saudara, apapun yang pergumulan yang sedang kau alami saat ini, apapun kesulitan yang kau sedang alami saat ini, mungkin penderitaan, tekanan hidup yang kau alami saat ini sudah bertahun-tahun tidak selesai. Dengarlah Yesus berkata, I feel you. I feel you. Aku sangat mengerti engkau. Aku sangat memahami engkau. Aku sangat tahu yang sedang engkau alami. I feel you. Datanglah kepada Yesus. Dia hanya sejauh doa. Sebuah lagu lama yang berjudul Dia Hanya Sejauh Doa. Saya tampilkan teksnya. Kita bisa baca teks lagu ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat, Yesus tak akan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Saudaraku, nyanyikan pujian ini, katakan kepada Tuhan segala pergumulan-pergumulan kita. Dan dengarkan suara Tuhan berkata, I feel you. Berdoa, berharap kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan keberanian agar kita bisa memperoleh pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan menolong kita sekalian, memberkati kita sekalian.